Pemirsa, topik yang akan kami angkat pagi ini di Editor's View adalah terkait aksi saling selepet Menteri dan mantan Menteri Jokowi terkait hilirisasi nikel dan juga kebijakan mengenai baterai listrik nikel atau LFP. Nah, kita lihat dulu artikelnya seperti apa, sempat panas karena memang isu ini sudah cukup terangkat ya sejak debat Cawapres Minggu 21 Januari lalu. Kita bacakan dulu untuk judulnya, Luhut Bahlil kompak ngamuk ke Cak Imin dan juga Tom Lembong ya. Dan kita juga sudah melihat ada begitu hal yang menarik di sosial media, sudah begitu viral lain-lainnya bahwa ada menteri-menteri yang meradang atas kritik yang dikemukakan oleh Tom Lembong ke pemerintahan Jokowi. Kita juga akan lihat ada artikel kedua nih kita bisa baca bersama, murka, ini daftar serangan balik Luhut ke Tom Lembong. Seperti apa sih sebenarnya dan juga seperti apa kira-kira arah redaksional CNBC Indonesia mengulas hal ini. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, editor CNBC Indonesia, Des Energi Pratama Guitara, dan juga editor CNBC Indonesia, Des Makro Hadijah Alaidrus. Mbak DJ dan Mas Tam, apa kabar? Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini seru banget sepertinya ya, sejak minggu lalu, debat Cawapres lalu gitu ya. betul. Sejak nama Pak Tom Lembong ini dimention sama Pak Gibran langsung gitu ya di debat Cawapres. Nah, saya pengen dengar arah redaksional CNBC Indonesia untuk memberitakan hal ini kira-kira seperti apa? Ke Mas Tama terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari redaksi CNBC sih kita tetap melihat dari dua sisi ya Mbak. Kemungkinan kan masalah ini ramai karena ucapannya Cawapres Muhaimin dan Tom Lembong yang kebetulan juga co-kapten timnasnya Amin kan, yang mengatakan bahwa hilirisasi ugal-ugalan kan. Nah, di sisi lain, di sisi pemerintah, hilirisasi kan menjadi programnya kebanggaan Presiden Jokowi kan. Nah, ya hal inilah yang menimbulkan reaksi keras dari pemerintah gitu, karena pemerintah menganggap kalau hilirisasi tentunya ya punya nilai tambah yang bagus, nilai tambah yang tinggi ketimbang kita ekspor mentah kan ke luar negeri. Oke, jadi karena itu yang meradangnya ya. Iya, dalam hal kan ini. karena itu jadi program kebanggaannya. Tapi dari berita dari CNBC Indonesia sendiri, kira-kira arah redaksional seperti apa menanggapi? Ya, satu bilang ini, satu bilang itu. Nah, kita bagaimana arah redaksional? Mungkin sekarang ke Mbak DJ, silakan. Oke. Kalau dari kami sebenarnya Mbak Ade, kita mencoba untuk melihat dari semua kubu yang bersaling selepet tadi seperti yang disampaikan Mbak Ade juga. Nah, jadi di sini benar kata Mas Tama bahwasanya sebenarnya ini kan hilirisasi adalah salah satu proyek Jokowi yang memang selalu digembar-gemborkan, dan ketika ada pasangan calon yang mungkin dalam tanda kutip menghina proyek ini, otomatis beberapa menteri yang sama-sama kita saksikan beberapa minggu terakhir langsung murka dan memberikan balasan. Nah, ini di sini kita langsung lihat lagi ya. Iya, dan ini sebenarnya yang kita garis bawahi ke depannya sebenarnya efeknya nanti seperti apa. Karena kan kita sama-sama nggak mau kalau pemilunya ricuh gitu. Karena ini price yang harus dibayar tuh mahal banget ketika pemilunya jadi ricuh seperti ini. Kita nggak mau melihat rupiah yang nantinya justru semakin tertekan, dan kita juga nggak mau investasi yang sebenarnya kita butuhkan jadi wait and see, jadi lebih panjang lagi nih wait and see-nya. Nah, itu yang sebetulnya kita juga ingin garis bawahi juga sih. Kita harapkan jadi tetap terjaga stabilisasi ya. Pemilu tinggal beberapa hari lagi ya, udah 14 Februari ini udah mau akhir Januari gitu ya. Nah, sekarang saya mau cek faktanya gitu ya seperti apa. Ini karena Mas Tama juga di Des Energi gitu ya. Ini mengenai penggunaan baterai nikel dan LFP ya, Tesla itu seperti apa? Apakah benar tidak menggunakan nikel? Ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan keduanya, apakah benar harga nikel itu sekarang sudah begitu rendah karena hilirisasi nikel yang memang akhirnya mengakibatkan suplai nikel begitu banyak di pasaran? Seperti apa sebenarnya? Ya, kalau dari redaksi CNBC sendiri melihatnya bahwa beberapa narasumber yang sudah kita temuin dan wawancara mengatakan bahwa Tesla itu sebenarnya tak hanya memakai LFP, tapi ada juga yang memakai nikel mangan kobalt atau NMC ya. Jadi sebenarnya pabrikan di Cina itu ini berdasarkan narasumber yang sudah kita wawancara ya,
pabrikan baterai listrik di Cina itu memang mereka itu menghasilkan produk-produk yang tidak hanya satu produk. Misalkan dari satu perusahaan, dari satu pabrik dia bisa menghasilkan NMC atau LFP. Jadi disesuaikan dengan marketnya aja. Mungkin mobil yang tarif atau harganya lebih rendah itu bisa memakai LFP kan. Karena LFP dinilainya intensi energi baterainya itu lebih rendah ketimbang NMC. Jadi NMC kemungkinan lebih mahal kan. Jadi memang ternyata benar Jadi ada ternyata tipe-tipe model yang tipe-tipe menggunakan model. LFP. Jadi gitu nggak ya. seluruhnya produksi di Cina itu produksi mobil Tesla di Cina memakai LFP. Tapi tidak sepenuhnya Tidak juga sepenuhnya Tesla juga menggunakan nikel, mangan, Nikel, dan ya. kobalt gitu Jadi ya. disesuaikan marketnya. Bagaimana dengan harga komoditas nikel? Kalau untuk harganya sendiri, kalau dilihat dari data 3 bulan terakhir, memang harga nikel itu terendah sejak April 2021 atau sekarang itu mencapai 16 ribuan lah. Kalau dibilang apakah pasokan nikel Indonesia Banyak banget gitu ya. banyak, ya memang banyak gitu karena kalau dilihat dari surplusnya itu tuh bisa mencapai 239.000 yang nggak kepakai. Surplusnya ya? Iya. Tapi itu bukan menjadi salah satu juga sih. Kayak saya tadi cerita sama Mbak DJ kalau ternyata Cina juga mengerem pemakaian nikel di sana. Jadi surplus Kan dari itu itu ada surplus yang cukup tinggi ya dalam hal ini juga akhirnya harga ikut turun. Nah sekarang berarti kan ini tadi data-datanya dari ya sisi energi Ya, kan dari seperti sisi- itu ya. ya. Berarti kalau baterai memang berada yang pakai LFP, ada berada yang pakai nikel, mangan, kobalt. Terus memang harga dari nikel ini agak sedikit turun karena ada surplus yang cukup besar surplus gitu ya. yang Karena ada cukup besar. demand yang memang tertahan di Betul. China sendiri ya. No wonder ya, karena kan China udah mulai gunain LFP gitu ya. Mungkin. Dalam hal ini. Tapi coba sekarang evaluasinya mengenai hilirisasi kebijakan hilirisasi nikel sendiri ini seperti apa sih Mbak DJ kalau dari segi makro, penyerapan tenaga kerjanya, investornya, terus kira-kira penerimaan negaranya, efeknya bagi kemiskinan. Dari CNBC Indonesia menilai gimana? Iya, jadi kalau kami menilainya sebenarnya kan ini memang tujuan dari hilirisasi itu baik, di mana kita ingin ekonomi kita tuh lebih tumbuh lebih tinggi. Pasti. Nah, ini memang sudah berjalan saat ini, di mana banyak pemerintah mengundang investor untuk masuk menjalankan hilirisasi, terutama di Indonesia bagian timur. Dan kita juga bisa lihat perkembangan terakhir bahwasanya perekonomian di Indonesia Timur tuh udah mulai tumbuh bahkan melebihi di luar Jawa di atas 5%, 6%. Nah, ini kan suatu hal yang sangat positif. Namun memang kita lihat efeknya memang belum sampai ke masyarakatnya. Contohnya kayak pertumbuhan lapangan kerjanya, maksudnya untuk tenaga kerjanya, juga kemiskinannya memang belum maksimal. Karena tadi kita lihat bahwasanya hilirisasi ini adanya di Indonesia bagian timur, di Sulawesi dan Maluku lain dan serta Papua ya Mbak Ade. Nah di sana kita lihat SDM-nya juga masih kurang. SDM yang memang Masyarakat lokal ya. Masyarakat lokalnya tuh masih kurang untuk menopang hilirisasi yang memang membutuhkan teknologi tinggi gitu. Nah ini juga harusnya jadi pekerjaan rumah pemerintah. Gimana agar SDM-nya juga bisa kepake dan bisa intinya kita bisa keluarlah dari garis kemiskinan terutama yang di bagian Indonesia Timur gitu. Nah ini salah satu PR-nya sih. Jadi hilirisasi ini ya pastinya hal yang baik ya, Baik. tapi tentunya ada butuh banyak PR lagi ke depannya agar ini sesuai dengan tata kelola dan capaian-capaiannya untuk pembuatan lapangan kerja gitu ya dan kemerataan ekonomi gitu ya. Jadi efeknya double. Dan efeknya double ya, tidak hanya misalnya hanya dalam geografis semata ini gitu ya, ataupun hanya menguntungkan misalnya let's say investor asing dan lain-lainnya gitu ya dalam hal ini. Nah ini karena kita kembali lagi ya ke topik kita tadi, kita baca banget dua artikelnya nih ya. Pak Luhut sama Pak Bahlil gitu ya, meradang gitu ya, karena Pak Tom sepertinya sudah melontarkan hal-hal yang sedikit ya kritik lah, cukup tajam gitu ya. Nah ini general aja, bukan makro, bukan energi, tapi saling selepet ini gitu ya. Pak Tom juga bilang kayak mungkin rindu karena saya juga yang menuliskan pidato gitu kan. Ada yang kebakaran, ya segala macam lah gitu. Apakah menurut redaksi CNBC Indonesia saling meradang ini necessary nggak sih menuju pemilu 2024 ini?
Ya mungkin Ya, ke Mas Tama kalau dulu deh. aku lihatnya kan ini ya salah satu bagian dari pemilu ya. Hmm. Eh, ya wajar ketika misalnya cawapres atau tim Amin ini menyerang kebijakan pemerintah kan. Berarti wajar lah ya. Wajarnya lebih karena pemerintah kan membangga-banggakan ini. Hmm. Ya otomatis mereka mencari celah dong. Tapi kasih ada Seperti note nih, apa, oke ya. udah keren tapi Udah ada keren, ada ini nih, notes-nya ada gitu. notes-nya gitu ya. Dan apakah pemerintah boleh membalas? Ya itu haknya dia juga sih. Oke, juga ya. Jadi kita sebagai rakyat Ya menyaksikan. karena itu kan program kebanggaannya dia kan. Iya. Iya, iya, iya. Mbak Dija juga gimana nih tanggapannya? Kalau aku Ini padahal belum seminggu loh ya dari debat cawapres. Iya, belum. Ini masih hari Jumat nih. Iya, ternyata efeknya dari kata contekan jadi panjang ya, Panjang. Mbak Ade ya. Jadi kita melihatnya sebenarnya kalau berdebat oke, tapi asal ada Iya. substansial ya dan punya dasar yang kuat gitu. Nah, tapi kalau memang ini efeknya nanti jadi bikin kayak tadi yang aku bilang kayak rupiahnya jadi Iya. melemah, terus juga menahan investor untuk masuk ke dalam negeri itu kan juga jadi negatif ya. Jadi kita berharapnya ya oke berdebat tapi ada batas-batasnya gitu.